Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita memuji kebesaran Allah SWT. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh di bulan suci Ramadan ini. Kita masih belajar kurang lebih 2-3 pertemuan barangkali di bulan suci Ramadan ini. Selamat berpuasa pada kita semua. Semoga kita bisa menjalankan puasa kita dengan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semakin memperkuat ibadah kita, mengikuti sunnah-sunnah daripada perintah Rasulullah SAW. Salah satunya barangkali giat tarwih di masjid setiap malamnya. Baik, para siswa sekalian, kelas 10 SMK Muhammadiyah Bungurok, kita lanjutkan pelajaran kita oleh Pak Nasir, Pendidikan Kemuhammadiyahan di semester genap ini tahun 2021. Masih di bagian bab 3, Majelis dan Lembaga Persyarikatan Muhammadiyah. Setelah yang lalu kita sudah mengenal Majelis dan Lembaga Persyarikatan Muhammadiyah, kita juga sudah mengenal beberapa majelis, 13 majelis kita sudah bahas secara singkat. Begitu pula dengan Lembaga Persyarikatan Muhammadiyah yang ada 8 juga kita sudah bahas. Hari ini yang kita akan bahas secara singkat juga, yaitu fungsi dan majelis persyarikatan Muhammadiyah. Majelis dulu yang kita bahas. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya baru kita bahas lembaga persyarikatan Muhammadiyah. Apa fungsi lembaga dan apa fungsi majelis persyarikatan Muhammadiyah. Ada di sini di judul bagian 1. Ya, jadi kita potong-potong lah, Pak. Ya, kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian 3 barangkali insyaallah tentang fungsi dan majelis persyarikatan Muhammadiyah. Karena banyak sekali, ada 13. Hari ini kita 4 saja secara singkat. Baik, kita mulai yang pertama. Fungsi dan tugas majelis persyarikatan Muhammadiyah bagian D, karena sudah bagian C kemarin, lembaga. Kita di yang pertama dulu, majelis tablik dan majelis tarjih dan tajdid. Kita bahas yang pertama dulu, majelis tablik. Tablik artinya yang kemarin kita sudah bahas dakwah khusus, dakwah umum di Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, dakwah ini, majelis tabligh ini, majelis dakwah ini itulah yang menjadi tulang punggung gerakan daripada Muhammadiyah, karena Muhammadiyah dikenal dengan gerakan dakwanya, dakwah Islam, dakwah khusus bagi kita yang sudah berada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah maupun secara Islam, dan dakwah umum bagi mereka yang bukan beragama Islam. Inilah rohnya gerakan daripada Persyarikatan Muhammadiyah, karena langsung terjun bebas di masyarakat. Dia menjadi wujud dari partisipasi aktif membangun umat dan bangsa sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Muhammadiyah, apapun dia posisinya di lingkungan masyarakat, ya, tentu tugasnya adalah tablik, berdakwah. Yang kedua, majelis tarjih dan tajdid. Majelis yang diberikan tugas menjadi peningkatan efektivitas daripada kinerja Muhammadiyah, membantu betul-betul dari segi pemikiran dan tenaga, ya, memperbaharui mengikuti perkembangan zaman, sikap-sikap profesionalisme, ya, dinamis modern, ya, sebagai landasan daripada pemikiran peningkatan kualitas di Persyarikatan Muhammadiyah, apalagi yang kita yang ada di majelis pendidikan, amal usaha, itu perlu tarjih dan tajdidnya dimanage dengan baik guna meningkatkan profesionalisme, efektivitas kerja kita di majelis Muhammadiyah.
secara singkat saja. Bagi yang ketiga, Majelis Pendidikan Tinggi, dan yang keempat, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini dua majelis ini berada di lingkungan pendidikan. Bedanya cuma satu, yang satu di Majelis Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi, universitas, akademi, institut, dan seterusnya. Dia berada di lingkungan Majelis Pendidikan Tinggi, tidak lain dan tidak bukan, tugasnya satu, yaitu dia menjadi gerakan pokok, gerakan besar di program bidang kependidikan, ya, bekerja sama untuk bagaimana menciptakan lulusan-lulusan sarjana-sarjana, insinyur-insinyur kalau zaman dulu, ya, di bidang pendidikan tinggi di Persyarikatan Muhammadiyah. Tentunya yang dibawa naungan Muhammadiyah. Contoh kalau kita di Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, atau Sekolah Tinggi Kesehatan, ya, bagi yang di sekolah tinggi, ya, itu Majelis Pendidikan Tinggi secara singkat saja. Nah, yang keempat, yang terakhir untuk hari ini, bagi yang pertama Majelis dan Persyarikatan Muhammadiyah, fungsi dan tugasnya. Yang keempat adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Inilah kita di sini, dunia SMK, dunia SMA, SMP, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar, bahkan bisa jadi masuk di PAUD, masuk di TK di sini. Ya, inilah menjadi tata kelola dasar, ya, sebagai gerakan pendidikan, ya, gerakan Islam yang maju, profesional dan modern. Disinilah kualitas pendidikan Muhammadiyah di manage dengan baik. Diusahakan bagaimana menciptakan gerakan Muhammadiyah mulai dari tingkat dasar sampai nanti perguruan tinggi. Itulah yang menjadi cikal bakal Muhammadiyah ke depannya. Bagaimana pendidikan Muhammadiyah di pendidikan dasar dan menengah ini bisa menjadi cerminan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Jadi penting sekali Majelis Pendidikan Tinggi dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah ini ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, itulah kenapa kita Muhammadiyah membangun sekolah. Ya, inilah catatan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.